TKDN ini nih, buat yang suka di dunia teknologi pasti tahu atau minimal pernah dengar. Apalagi lagi rame-ramenya salah satu smartphone paling populer di dunia katanya nggak boleh masuk ke Indonesia karena belum memenuhi syarat TKDN. Nah, di video ini gue coba jabarkan pengertian gue tentang TKDN. Let's go. Sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu. Gue Arya Pratama atau Ece Gario, gue adalah tech enthusiast, tech storyteller. Jadi gue suka teknologi, tapi gue gak mau menyebut diri gue ahlinya. I'm not an expert. Gue pernah sekolah multimedia, iya ada ijazah di situ, tapi kalau mau ngomongin TKDN, gue bukan ahlinya. Jadi di video ini, kalau gue salah, mohon maaf duluan ya. Mohon maaf. Dan silakan dikoreksi di kolom komentar. Mari kita diskusi di situ. Yuk, kita mulai. TKDN adalah tingkat kandungan dalam negeri. Peraturan ini diumumkan sekitar 8 tahun lalu oleh Kementerian Perindustrian. Perindustrian ya, bukan Kominfo atau sekarang Komdigi. Ada beberapa yang sempat berpikir bahwa ini Komdigi, mungkin karena TKDN ini heboh karena berhubungan dengan brand-brand gadget, terutama smartphone. Nah, padahal TKDN ini berlaku untuk banyak industri. TKDN sendiri bukan tanpa dasar pemikiran juga sih dibuatnya, asal-ngasal gitu enggak. Aturan ini diciptakan untuk melindungi negara kita sebenarnya. Sulitnya bersaing dengan harga dengan produk Cina misalnya memang adalah salah satu alasan kuatnya. Kalau semua adalah import dari Cina, tentu akan berpengaruh di produksi dalam negeri. Pabrik-pabrik tutup, jobless lah banyak orang. Jadi negara importir aja kita nggak bisa produksi. Nah itu nggak sehat. Gue sendiri sebagai yang pernah berurusan dengan airline tahu banget bahwa Indonesia tuh produsen untuk banyak brand internasional dengan pengiriman ke seluruh dunia. Gue lihat sendiri ya waktu itu packing listnya yang masuk airline yang gue kerjasama, sebut aja brand seperti Nike, Adidas, Zara, H&M, itu semuanya itu produksi Indonesia. Artinya kualitas kita itu bisa bersaing. Buktinya aja diakuin mereka. Nah, oleh karena itu Kementerian Perindustrian membuat aturan TKDN. Setidaknya, sebagian yang cukup signifikan dari tiap produknya itu, jadi parts of the product, made in Indonesia. Contoh, industri alat kesehatan harus di atas 60%. Minyak dan gas sekitar 24-40%. Dan banyak lagi. Tujuannya biar apa? Tercipta lapangan pekerjaan, hemat devisa biar gak kebanyakan import, meningkatkan pemasukan PPH, dan ya juga bentuk dukungan lah kepada negara sendiri. Biar kita berkembang, orang-orangnya kualitasnya naik. Di sini gue ada Asus ExpertBook BG14 ya, BG, laptop komersial B series yang artinya untuk perusahaan skala besar. One ini untuk entry levelnya. G di sini stands for government. Udah jelas ya, ini artinya barang ini available dan diperuntukkan untuk government institution atau industri. Laptop ini hadir dengan spesifikasi enterprise grade dengan bonus banyak fitur AI. Nah untuk spek lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi. Tapi balik lagi nih kita ke TKDN. Gini. Hubungannya dengan laptop ini udah pasti udah lewat TKDN. Kalau nggak yakin bisa kita cek produknya apapun di website resmi pemerintah. Nah kita bisa cari dengan masukkan brand atau produknya. Bahkan Asus ExpertBook BG14 ini dia lebih dari sekedar TKDN. Karena Asus sendiri sudah memenuhi BMP atau bobot manfaat perusahaan. Jadi kalau TKDN itu adalah kontribusi produknya untuk Indonesia dilihat dari tadi balik lagi jumlah kandungan komponen dalam negerinya, kalau BMP adalah kontribusi perusahaannya untuk Indonesia. Investasinya berapa besar, CSR, atau apapun yang sudah dikontribusikan untuk negara. Jadi kalau di total, TKDN dan BMP-nya ini, produk ini, dan Asus itu sudah melebihi 40%. Dan maka dari itu, klasifikasinya naik lagi untuk bisa digunakan lembaga negara. Atau gampangnya digunakan di kementerian, kantor negara, atau BUMN. Di bawah 40% itu ternyata belum boleh. Karena Asus ini bukan cuma laptop loh, dia tuh ada produk kayak desktop, ada AIO atau all-in-one juga. Nah laptopnya sendiri memang cocok di-deploy untuk government institution. Karena dia ukurannya tentu enterprise level. Bisa deploy banyak, secure, dan harga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Spesifikasi dengan sistem on-chip yang memang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan lininya. Government work needs, not gaming laptop needs. So, jadi balik lagi ke objektif awal dibuatnya aturan TKDN ini. Tujuannya jelas dan secara logika gue memang masuk akal. Nah, tinggal eksekusinya. Apakah perusahaan dimudahkan secara birokrasinya? Apakah peraturan akan konsisten tanpa perubahan untuk puluhan tahun ke depannya? Karena ini urusannya dengan investasi multinational brand yang masuk ke Indonesia dengan jumlah yang besar. Artinya investasinya harus jangka panjang dong. Nah, pertanyaannya memang banyak gue nih. Mungkin gue harus bikin podcast soal ini. Gimana menurut lo? Gue harus undang siapa kesini? Ramein di kolom komen. Kalau seru nanti gue bikinin podcastnya. Biar ada lanjutannya.
Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini berguna. Bye now. Be nice.